Selamat siang semuanya. Siang teman. Siang teman. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penyakit sistem pencernaan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Agnes Yani Zibua dengan NIM 10202101. Kemudian ada saya Joshua Saputra Munte dengan NIM 1020210009. Dan saya Lea Sarita Bluprendangin dengan NIM 1020210010. Nah, di sini kami akan membahas 3 penyakit dari sistem pencernaan. Yang pertama ada batu empedu, yang kedua gastritis, dan yang ketiga adalah wasir. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang batu empedu. Penyakit batu empedu atau cholelithiasis adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Penyakit batu empedu juga bisa terjadi di saluran empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar batu empedu berasal dari endapan kolesterol yang akhirnya mengeras dan membentuk batu. Nah, adapun gejala-gejala dari penyakit ini, yaitu nyeri secara mendadak di bagian kanan atas atau tengah perut. Sakit perut juga dapat disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, sakit mah dan diare. Segera periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami gejala di atas atau gejala yang muncul disertai demam, menggigil, mata dan kulit berwarna kuning, atau sakit perut berlangsung hingga lebih dari 8 jam. Nah, pengobatan batu empedu. Jika batu empedu berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala, maka penanganan secara medis tidak diperlukan. Namun, apabila penderita merasakan gejala sakit perut yang muncul secara tiba-tiba, maka tindakan pengobatan perlu segera dilakukan. Metode pengobatan batu empedu meliputi operasi pengangkatan kantung empedu atau kolesistektomi atau konsumsi obat. Meski demikian, penggunaan obat jarang dilakukan karena kurang efektif dalam mengobati batu empedu. Nah, kode penyakit. Kode penyakit dari cholelithiasis adalah K80.2. Dalam mencarinya, kita bisa membuka buku ICD volume 3 dengan mencari kata cholelithiasis pada halaman 91. Lalu untuk membuktikannya, kita akan membuka buku ICD volume 1 pada halaman 525. Baik, presentasi kedua akan dilanjutkan oleh Joshua. Baik, terima kasih kepada teman kami Agnes telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi kami. Yang kedua yaitu adalah gastritis. Gastritis adalah penyakit akibat peradangan di dinding lambung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di bagian ulu hati. Jika dibiarkan, gastritis bisa berlangsung bertahun-tahun dan menimbulkan komplikasi serius, seperti tukak lambung. Gastritis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gastritis akut dan kronis. Gastritis akut terjadi ketika peradangan di lapisan lambung berlangsung secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati hebat yang bersifat sementara. Namun, jika tidak ditangani, gastritis akut bisa berlanjut menjadi kronis. Gejala-gejala penyakit. Gejala gastritis dapat berbeda pada tiap penderita. Bahkan, kondisi ini juga dapat terjadi tanpa disertai gejala. Namun, penderita gastritis biasanya mengalami gejala berupa
Yang pertama yaitu nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati. Yang kedua ada perut kembung. Yang ketiga mual. Yang keempat muntah. Yang kelima hilang nafsu makan. Yang keenam cegukan. Yang ketujuh cepat merasakan kenyang saat makan. Yang kedelapan berat badan menurun secara tiba-tiba. Yang kesembilan gangguan pencernaan. Yang kesepuluh buang air besar dengan tinja berwarna hitam. Yang ke-11 ada muntah darah. Pengobatan. Pengobatan gastritis bertujuan untuk mengatasi kondisi ini dan meredakan gejala yang ditimbulkannya. Tergantung pada penyebabnya. Dokter dapat memberikan obat-obatan berupa. Yang pertama itu ada antasida. Antasida mampu meredakan nyeri secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini juga efektif untuk meredakan gejala lain, terutama pada gastritis aktif. Contoh obat antasida untuk mengatasi gastritis adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Yang kedua yaitu penghambat histamin 2, yaitu atau H2 blocker. Obat ini meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam lambung. Contoh obat penghambat histamin 2 adalah ranitidin, cimetidin, dan famotidin. Yang ketiga ada penghambat pompa proton atau PPI. Obat ini juga bertujuan untuk menurunkan produksi asam lambung, tetapi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Contoh obat penghambat pompa proton adalah omeprazole, lansoprazole, esomeprazole, rabeprazole, dan pantoprazole. Yang keempat ada antibiotik. Obat ini digunakan pada gastritis yang disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori, yaitu jenis antibiotik yang diberikan adalah amoxicillin, clarithromycin, tetrasilin, atau metronidazole. Untuk kode penyakitnya yaitu K29.7. Di volume 3 kita dapat menemukannya di halaman 295. Di volume untuk memastikannya kita pergi ke volume 1 di halaman 504. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya Lea. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien. Ambeien adalah kondisi meradang atau bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus. Kondisi juga sering disebut sebagai hemoroid. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang wasir atau ambeien. Ambeien adalah kondisi meradang atau bengkaknya pembuluh darah vena di sekitar anus. Kondisi juga sering disebut sebagai hemoroid atau lebih terkenalnya disebut sebagai wasir. Pembengkakan dapat muncul di dalam rektum, yaitu saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus atau di sekitar anus. Biasanya, penyakit ini disebabkan karena mengejan terlalu sering dan dalam waktu yang lama saat buang air besar. Adapun gejala-gejala yang akan dialami pada penderita ambeien. Berdasarkan jenisnya, gejala ambeien yang akan dirasakan berbeda. Bila kita memiliki jenis eksternal, maka kita akan mengalami yang pertama itu kemunculan benjolan yang keras dan terasa lembut saat disentuh di dekat anus. Dan yang kedua itu anus terasa gatal, serta yang ketiga itu anus terasa nyeri terutama saat duduk. Biasanya, gejala ini dapat menghilang dalam beberapa hari. Meski demikian, bila kita terbiasa membersihkan anus dengan kasar atau terlalu sering mengejan, gejalanya bisa bertahan lebih lama.
Sedangkan pada jenis yang internal, biasanya kita tidak akan merasakan nyeri atau gatal, namun feses yang keluar bisa saja disertai darah. Adapun pengobatan bagi penderita ambeien. Yang pertama itu minum suplemen serat. Penambah serat seperti psyllium atau metamucil atau metileselulose atau citrusel dapat membantu pengeluaran feses kita dan mengobati sembelit. Dan yang kedua itu obat ambeien. Obat untuk meredakan gejala-gejala seperti rasa nyeri dan gatal akibat wasir. Dan yang ketiga itu operasi pengangkatan ambeien. Operasi pengangkatan ambeien disebut juga dengan hemoroidektomi. Hemoroidektomi adalah cara mengobati ambeien berat dan kambuhan yang paling efektif. Hemoroidektomi akan mengangkat jaringan yang berlebih yang menyebabkan pendarahan. Operasi ambeien ini dapat dilakukan dengan bius lokal yang dikombinasikan dengan obat penenang, bius spinal atau bius umum. Adapun kode penyakit dari ambeien. Kode penyakit dari ambeien ini pertama-tama kita cari bahasa medisnya yaitu hemoroid. Kemudian kita cari di volume ketiga, kita cari di halaman 316. Kemudian untuk membuktikannya, kita akan mencari di volume pertama di halaman 519. Sekian dan terima kasih dari kelompok presentasi kami. Jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang jelas atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.